Percaya nggak kalau gue bilang mobil kecil yang gue lagi duduk ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti miss pedal operation. Jadi kalau ada tembok di depan, kalian ngegas itu dia nggak langsung nabrak gitu loh. Dia juga punya lane departure warning dan lane keeping assist yang buat jaga nih mobil. Kalau di kondisi tertentu itu tetap pada jalurnya. Plus dia juga sudah dilengkapi dengan forward collision warning. Jadi dia bisa berhenti sendiri, auto braking. Mobil ini bukan Mazda loh. Dan mobil ini juga bukan mobil Eropa 500 jutaan. Kita sedang melihat Daihatsu Rocky. Penasaran kenapa Daihatsu Rocky bisa punya fitur secanggih itu? Tonton terus video ini. Oke, mobil yang tadi gue sebut itu adalah si Daihatsu Rocky, kembarannya Toyota Race. Mobil ini sempat di-display di Tokyo Motor Show sekitar 2019 ya kalau nggak salah. Dan gue sempat nge-review juga kalau kalian bisa lihat ya di video ini. Dan ini termasuk Daihatsu yang bikin gue kaget pertama kali lihat. Kita bahas satu-satu dari segi desainnya. Sebelum itu kita coba nyalain dulu mobilnya. Ada tombol power. Buat nyalain mobilnya kayaknya ya. Bukan deh. Nyalain mobilnya di sini. Ntar gue jelasin tombol powernya buat apa. Tapi yang pasti dari segi desain pertama kali kita bahas ya. Ini gue demennya tuh dia percis banget dengan apa yang gue lihat di konsepnya yang Jepang. Jadi ini bener-bener percis banget dari segi desainnya, dari segi dashboardnya yang agak miring ke arah drivernya, European banget lah. Dan untungnya head unitnya yang waktu itu gue sempet nyinyirin bakalan digantiin aftermarket, enggak ternyata. Dia tetap pakai head unit yang gede 9 inci dan modelnya kayak pop-up gini loh, kelihatan modern banget lah. Setir juga desainnya baru, dengan beberapa fitur-fitur yang standar banget untuk mobil-mobil zaman sekarang. Dia udah ada pengontrol audio, dia udah ada pengontrol mode, dan ada tombol power yang tadi gue bilang. Plus, sekarang dia displaynya full digital. Jadi, kalau dulu display full digital itu cuma kebayang ya di mobil-mobil 300-500 jutaan, sekarang mobil-mobil 200 jutaan. Contohnya si Nissan Magnite, Kia Sonet, dan si Daihatsu Rocky ini juga sudah pakai full digital. Kalian lihat, displaynya sebenarnya sih bilang tajam sampai gimana banget juga enggak, tapi dibilang buram juga enggak sih, agak soft gitu ya kalau gue lihat ya. Dan bagusnya desainnya bisa dirubah-rubah. Seperti ini contohnya. Tinggal klik desain. Tuh, display 2, display 3. Wait. Cakep loh ini buat mobil 200 jutaan sih bisa dirubah-rubah kayak gini sih. Keren banget dan ini yang paling keren sih menurut gue sih. Kita lihat menu-menunya di dalam sini, ada display brightness, time and date, design yang tadi kita bisa rubah-rubah, display setting tuh, eco indikatornya seperti apa, average-nya segala macem, kita bisa lihat. Terus juga ada buzzer untuk notifikasinya bisa setting volumenya segimana, notification day setting. Nah ini kalian bisa setel ulang tahunnya kalian, ulang tahun pasangan kalian, kalau bisa ulang tahun pasangan kalian saja, biar dia setuju beli mobil ini. Dan kalau kalian punya pasangan lebih dari 1, kalian bisa setting sampai 10. Gua nggak menganjurkan. Lalu juga ada vehicle setting, door lock-nya, tuh, speed link-nya, speed locking-nya, shift position-nya, wah lumayan juga ya. Ternyata elektroniknya lumayan juga. Wipernya juga bisa diatur, kalau mundur dia bisa nyala sendiri. Dan turn signal-nya dia bisa, ini yang gue suka, bisa sekali toel 3 kali blinking abis itu mati. Eropa nih, nice. Maintenance setting, oil timing-nya, deterrent warning-nya, reset setting, dan bisa setting language. English, Spanyol, oh bisa bahasa Indonesia ternyata. Kalau kita set Thailand gimana? Lumayan canggih untuk mobil di segmen ini ya. Beberapa detail yang gue appreciate juga Daihatsu Indonesia berhasil masukin ke si versi lokalnya Rocky ini adalah aksen-aksen merahnya ini loh. Jadi aksen merahnya itu bukan stiker, tapi benar-benar plastik merah yang mereka taruh di balik-balik garnish-garnishnya itu. Dan ada juga ternyata di balik sini, di tempat penyimpanan ini. Ini yang gue mau highlight juga. Posisi transmisinya dia bikin agak naik, agak di raise up gitu lah ya lantainya, jadi lebih gampang dijangkau. Sehingga samping-sampingnya ini bisa ditaruh tempat penyimpanan yang dikasih aksen juga. Plus, aksen merah itu juga masih nongol di hand gripnya. Jadi bagian dalam hand gripnya ini plastiknya warnanya beda dengan warna plastik keseluruhan mobilnya. Yang bagusnya hitam. Mobil-mobil kayak gini tuh cocoknya
plastiknya gampang dibersihin lah, jangan terlalu cerah warnanya ya. Itu bagusnya. Selain itu, berapa tekstur-tekstur juga mereka tambahin biar kelihatannya lebih apa ya, lebih rugged lah. Ini tekstur diamondnya ini ya, kayak pattern diamond gitu. Ada di sini, ada detail-detail seperti ini di sini. Itu bikin dia kelihatan lebih upmarket lah, ibaratnya lebih apa ya, lebih elegan, lebih mewah lah istilahnya. Dan pertama kali, gua senengnya ini mobil nggak mewarisi fitur Daihatsu pada umumnya. Center console yang oglek. Ini keker men. Tuh. Ini keker banget. Biasanya kan oglek kan ya. Kocak-kocak gitu loh. Kayak aftermarket tempelan. Ini enggak. Ini tuh. Ini benar-benar solid. Dan kalau kalian perhatiin lagi, finishingnya memang apa ya namanya, masih khas Daihatsu. Tapi gue bisa bilang, dan gue berani bilang, ini salah satu finishing terbaik untuk mobil Daihatsu. Karena kalian lihat, biarpun dia agak ada kasar-kasarnya dikit, tapi ini jauh lebih bagus daripada mobil-mobil Daihatsu sebelum ini. Ada hubungan dengan DNGA, karena ini sudah pakai platform DNGA, lebih gampang kali ya dirakitnya. Kita nggak tahu. Di bagian sini kita lihat ada engine start-stopnya di sini. AC-nya sudah digital dengan pengaturan-pengaturan yang simple. Sayangnya belum dual zone atau auto. Jadi benar-benar cuman kayak digitalnya doang lah modelnya tuh. Pindah ke bagian bawahnya. Transmisi kalian lihat ada di sini dengan pilihan PRND dan Tiptronic atau Sport Mode dan Manual Mode. Tuh. Ini inovasi lah buat sebuah Daihatsu. Dan transmisinya juga lumayan spesial karena dia pakai DCVT atau Dual CVT. Teknologi apa itu ntar gue bahas deh pas kita ngeliat engine-nya. Pindah ke sini, kita lihat ada center console lagi buat naruh handphone. Seperti tadi gue coba naruh handphone di sini. Rem tangan dan center box yang kecil sebenarnya sih. Better than nothing ya. Ya balik lagi tadi gue bilang, untungnya nggak terlalu oglek gitu loh tuh. Keker ini, biarpun nggak terlalu gede. Dan masih ada armrest di bagian sini untuk kita naruh tangan. Untuk posisi duduknya sendiri, dia agak tinggi commanding, tapi pengaturannya udah ada height adjuster dengan sliding dan reclining. Ini bisa lumayan tinggi banget, tapi sayangnya pengaturan setirnya lagi-lagi khas Daihatsu, dia tidak ada teleskopik, dia cuma ada tilt saja. Cukup lah ya kali ya buat mobil yang kalian pakai dalam kota. Ada satu detail lagi yang gue lumayan suka adalah di cup holdernya. So Japanese gitu loh, so Jepang ini banget ya. Ini benar-benar kelihatan kayak cup holdernya mobil-mobil JDM. Tinggal ditekan doang. Mengingatkan sama Yaris yang lama ya. Head unitnya 9 inci, tampilannya simple, bagus, nggak kayak aftermarket. Itu gue demen. Dan menunya juga simple. Dia udah ada radio, media, telepon, bisa integrasi langsung dengan si head unitnya. Sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay, which is bagus banget. Dan di sini kalian bisa atur beberapa setting. Dan mobil yang kita coba ini adalah tipe R ADS. ADS itu apa? ADS itu adalah Astra Daihatsu Styling. Jadi dia sudah dilengkapi sama beberapa garis-garis kecil lah di bagian luarnya yang hasil buatan lokal atau hasil karya lokal Astra Daihatsu Styling. Di samping itu, si versi R ini juga sudah dilengkapi dengan 4 speaker, 2 tweeter, dan 1 subwoofer di balik sini. Canggih loh, jadi nggak usah beli subwoofer kolong lagi. Lumayan banget. Sekarang kita coba Android Autonya, coloknya yang samping ini. Jadi begitu dicolok, dia langsung detect. Di bagian sini sih sebenarnya standar aja. Dia udah ada dapat vanity mirror kanan kiri ya, tapi sayangnya lampunya masih tengah dan kuning. Ininya juga masih manual, pengaturan spion tengahnya, dan dia sudah dapat indikator untuk pemakaian safety belt belakang dan kanan kiri. Ini lumayan canggih juga ya. Safety-nya jadi mereka lebih highlight untuk mobil-mobil seperti ini sekarang. Ya di sini agak sedikit beda dengan versi Jepangnya. Kalau versi Jepangnya kalau nggak salah ada 2 ya, USB-nya dengan 112 volt. Versi Malaysianya si Pero 2 Ativa dia punya HDMI di sini dan ada USB di sini. Di sini kita cuma dapat satu USB 2,1 ampere dan satu 12 volt 120 watt port. Dan sayangnya di versi Indonesia tidak ada wireless charging. Jadi ini harusnya tempat untuk wireless chargingnya. Kata Daihatsu kemahalan.
Kalian beli sendiri deh ya, pasang di sini. Jadi untuk tipe R yang ini kebetulan tidak ada atau tidak dilengkapi dengan ASA atau sistem safety-nya. Nah, jadi cuma ada stability control saja. Kalau di tipe yang sudah dilengkapi dengan ASA, nanti ada tombol di sini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem ASA-nya sendiri. Oh iya, sebelum kita ke belakang, gue juga mau highlight pattern joknya yang bagus ya. Jadi bukan kulit, gue malah lebih seneng model-model kayak gini. Dia modelnya fabrik dengan pattern yang apa ya, kayak LL gini loh. Tuh, kayak 3 dimensi gitu. Tapi tengahnya agak licin, sininya agak kasar. Ini relatif lebih gampang dibersihkan kalau ada kotoran atau cairan yang jatuh ke sini. Pas lah, jadi sama nuansa si SUV-nya atau crossover-nya mobil ini. Sekarang kita lihat ke belakang aja. Yuk. Nah, di bagian belakangnya si Rocky nih. Lega loh ini. Gue 174. Kalian lihat ya. Biarpun memang panel-panelnya masih plastik lah sama kayak depannya. Tapi duduknya ini lumayan lega loh. Dengan posisi duduk gua tadi di depan ini masih sisa kurang lebih 7 sentian lah ya. Dan kaki di bawah sini masih lega, enak. Ini karena model yang ini ada subwoofernya, dia jadi agak kehambat. Tapi kalau yang sebelah sini kolongnya itu jauh lebih enak, sehingga kaki kalian tuh bisa lebih ke depan. Cuman sayangnya, sama yang gue komplain dengan versi Jepangnya. Ini nggak ada armrest. Jadi duduk ke sini tuh agak gimana gitu, jadi kayak kentang gitu loh tangan lo. Cuman untungnya headroom bagus, dan lantainya biarpun nggak rata, tapi masih wajar lah ukuran tunnelnya. Seatbelt udah 3, semuanya juga sama-sama yang model 3 point, dan headrestnya juga sudah 3. Dan yang satu lagi yang gue suka dari mobil-mobil ukuran segini adalah keluar masuk mobil ini tuh nggak terlalu susah. Jadi kalau kalian lihat, ya mobil ini tuh ingress-egressnya, keluar masuknya, sudutnya itu pintunya lumayan kebuka dengan baik, dan keluarnya itu nggak susah. Nggak terlalu tinggi lantainya, tapi juga nggak terlalu pendek. Jadi kalian yang punya orang tua yang sudah manula, itu biasanya lebih suka mobil-mobil yang kayak gini. Karena masuk dan keluarnya itu nggak nyusahin. Sayang yang tipe R ini tidak dilengkapi dengan USB di baris kedua. Padahal harusnya ada dong. Ingat kebutuhan gadget kita sekarang rakus-rakus, harusnya di sini ada USB seperti versi Jepangnya atau versi Malaysianya. Dan ini kenapa sih? Biarpun ini dikasih ya. Sebelah kiri, sebelah kanan nggak dikasih. Aduh, ini benar-benar cost down banget nih. Dapat duit sih ginian sampai nggak dikasih. Kasih kanan kiri aja gitu loh, bagus. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Tapi sebelum lihat bagasinya, ada tanda bahwa sebenarnya ini mobil yang nggak mahal-mahal banget. Ininya tutupnya bukan yang dicetak yang bagus gitu ya, dan sini banyak klipnya gitu loh, agak cheap ya. Harusnya bisa dibikin lebih bagus lagi, tapi orang nggak ada yang peduli lah. Kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup gede. Apa bisa dibilang yang paling besar ya di kelasnya. Karena kapasitas bagasinya dalam kondisi seperti ini, dia mencapai 303 liter dan bisa diekspand sampai 369 liter dengan cara menurunkan lantainya. Jadi kalau kalian bawa barang-barangnya agak tinggi, monggo masukin dia muat. Oh iya, ban serepnya mewah, full size, dan peleknya alloy. Oke, kita bahas eksteriornya sekarang. Tipe yang kita lihat ini adalah tipe R ADS, Astra Daihatsu Styling. Bedanya apa sama tipe R yang biasa? Sebenarnya simple. Tipe ADS ini dia ada garnish-garnish tambahan seperti apa di sini, skid plate di bawah sini, di samping dan di belakang, yang bikin dia kayak lebih mewah sih. Ini option aja ya. Baiknya kalian pilih yang polos, yang lebih kelihatan kayak Jeep, atau kalian pilih yang agak kinclong, yang kelihatan mewah. Tapi overall desainnya balik lagi mirip banget sama yang kita lihat waktu di Tokyo Motor Show 2019. Perbedaan versi Indonesia ini cuman ada di sebelah sini. Kalau versi Jepangnya itu dia ada DRL di sini, versi Indonesia tidak ada DRL sama sekali, dan lampu kabutnya kayak agak kepotong gitu ya. Dan LED. Versi Indonesia dia pakai halogen. Tapi untungnya lampu utamanya masih full LED dengan reflektor seperti ini. Cuman kalau dibandingin sama si Peru 2 Ativa yang di Malaysia, dia tidak ada cornering lamp. Jadi simple aja seperti ini. Sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Sampingnya
Mobil ini sebenarnya nggak panjang ya. Jadi kalau versi Jepangnya itu di bawah 4 meter, 3995 apa 3997, gue lupa deh. Tapi versi Indonesianya 4 meter lebih dikit. Tapi bagus dalam artian mobil kelas ini tuh harusnya memang terlihat compact dan boxy biar nafas SUV-nya kuat. Karena mengingat mobil ini juga menyandang nama Rocky, yang notabene kalau kita lihat di tahun 90-an, 80-an itu ada namanya Tough Rocky, buatan Daihatsu juga yang sudah 4WD waktu itu. Dan modelnya juga kotak-kotak juga ini, jadi ada benang merahnya lah, kotak-kotaknya antara si Tough Rocky sama si Daihatsu Rocky. Biarpun mobil ini nggak ada 4WD-nya, di Jepang ada AWD-nya, di Indonesia cuma tersedia versi FWD atau penggerak roda depan. Balik lagi ke stylingnya, seperti tadi gue bilang, ini versi RADS, Astra Daihatsu Styling. Ada emblem ADS di sininya dan pelek sama seperti tipe R lainnya, dan pelek sudah memakai 17 inci. Cocok ya, kalau menurut gue cocok karena gapnya antara si wheel arch-nya ini sama si peleknya ini nggak terlalu celong, nggak terlalu kopong banget, jadi mobilnya secara keseluruhannya lebih proporsional. Oh iya, sebelum kita lihat ke bagian belakangnya, ada satu lagi yang gue sempet keingetan ya. Kalau kalian lihat nih, pilar C-nya ini kan kayak pendek banget gitu ya, kecil banget. Itu mengingatkan gue sama si Pero 2 Nautica atau Daihatsu Nautica lah. Itu merupakan versi short wheelbase atau versi sumbu pendek dari Daihatsu Terios. Mirip loh kalau kalian lihat. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Tapi tadi ada yang kelupaan di bagian sampingnya. Jadi perbedaan lagi dibandingin versi Jepangnya, di bagian samping ada di spionnya. Spionnya ini mirip sama Teriosnya kita lah. Kalau di Jepang dia agak lebih membulat gitulah, agak beda dikit. Sisanya sih sama. Bagian belakangnya, kalau kalian lihat siluet lampunya, itu mengingatkan kalian sama apa coba? Mobil konsepnya Daihatsu, DN Track. Ini garis desainnya tuh persis banget sama DN Track, tapi memang ini versi yang lebih manusiawi, lebih nggak konsep, lebih mass pro. Jadi lebih kotak-kotak. Dan perbedaan satu lagi yang berbeda dibandingin versi Jepangnya adalah di bagian sini. Jadi kalau versi Jepangnya kan ada regulasi, mereka naruh rear fog lamp, di Indonesia cuman dikasih garnish seperti ini aja. Plus, kalau versi Jepangnya, parking sensornya di ujung sini, di Indonesia mereka taruhnya di tengah bumper. Sisanya tidak ada perbedaan signifikan antara versi Jepang dengan versi Indonesia. Cuman lagi-lagi, mobil-mobil zaman sekarang ya, nggak ada defogger. Untungnya udah ada wiper belakangnya. Sekarang kita lihat engine-nya. Ruang engine-nya rapi, tapi sayangnya banyak yang nggak dicat ya di sini-sininya buat cost cutting. Untungnya dia sudah dikasih peredam. Nah, kita langsung bicara engine-nya aja. Engine-nya adalah engine baru, 1000 cc turbo, DCVT atau Dual Mode CVT. Outputnya adalah 98 HP dengan torsi 140 Nm. Sama yang versi Jepangnya. Nah, uniknya lagi, selain ini menjadi mesin 1000 cc turbo pertama untuk Daihatsu di Indonesia, dan Toyota juga sih sebenarnya sih, dia sudah dilengkapi dengan DCVT atau Dual Mode CVT. Apa sih DCVT? Sebenarnya lebih afdol kalau itu kita coba ya, tapi sedikit dulu udah gambaran. DCVT itu adalah transmisi yang mengkombinasikan antara CVT, kehalusan berkendara sebuah CVT, dengan responsivitas sebuah torque converter atau planetary gear. Nah, jadi konsepnya adalah ketika RPM rendah sampai menengah, itu yang bekerja kebanyakan adalah CVT-nya. Tapi begitu dia RPM-nya middle sampai tinggi, ada semacam clutch atau kopling yang memindahkan giginya untuk connect langsung, nggak dengan CVT-nya, tapi dengan planetary gear. Jadi dia kayak punya dua rasio yang berbeda. Efek positifnya adalah efisiensinya lebih bagus di kecepatan menengah sampai tinggi, responnya juga lebih bagus di kecepatan menengah sampai tinggi, dan ukuran CVT-nya karena rasionya bukan kepotong ya, disupport sama satu gear lagi, dia CVT-nya nggak usah gede-gede, nggak usah panjang-panjang, nggak usah gede-gede. Otomatis mesinnya jadi lebih compact, losses-nya juga jadi lebih kecil, alias mobilnya lebih responsif dan efisien. Untuk tahu detailnya sih sebenarnya kita harus coba driving feel-nya bedanya seperti apa. Nanti kita coba. Ya. Nah, kita bahas sedikit yang tadi gue ngomong waktu pembukaan ya. Jadi versi yang merah ini bukan versi ADS, tapi dia versi yang sudah dilengkapi dengan ASA, Advanced Safety Assist. Apa aja sih sistem itu?
Sistem itu sebenarnya sistem safety yang membantu orang untuk mengendari mobil ini dengan lebih nyaman. Dia terdiri dari kamera, 2 kamera atau stereo kamera yang letaknya di balik spion tengah di situ. Dia akan memantau wilayah di depan mobilnya dan dia memberikan beberapa fitur juga yang terintegrasi ke dalam sistem ini. Yang pertama adalah Mist Pedal Operation. Jadi dia akan memantau kondisi depan mobil ini. Jika kalian misalnya depannya ada tembok atau ada apa, dan kalian nggak sengaja ngegas dalam kondisi diem ya, dia nggak langsung meluncur langsung nabrak gitu loh. Dia jadinya kayak menahan engine-nya, jadi jalannya lebih pelan-pelan dan bikin kalian bisa antisipasi yang ada di depan kalian. Yang kedua juga dia ada forward collision warning. Jadi dia baca di depan ini kalau ada objek atau ada kendaraan yang sudah lepas, dia akan ngasih warning kalau sampai itu ada potensi untuk kecelakaan. Yang ketiga juga dia ada lane departure warning yang terdiri dari lane keeping warning dan lane keeping assist. Jadi warningnya dia akan memberi peringatan ketika mobilnya ini keluar dari jalur, dan si lane keeping assist-nya itu akan mengkoreksi setir sehingga mobilnya tetap pada jalurnya. Nah, yang terakhir adalah pre-collision system. Pre-collision system akan mempersiapkan mobil jika di depan ada objek yang tidak bisa dihindari. Termasuk dia akan assist braking atau tanda kutip auto braking untuk mengurangi impact ketika ada kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Jadi bukan berarti mobilnya bisa berhenti sendiri loh. Kalian harus ingat itu. Si Rockie ini juga tersedia dalam beberapa pilihan warna. Ada yang two tone, ada yang single tone. Tapi yang gue mau highlight ini adalah warna merahnya yang spesial. Karena ini adalah warna merah global yang juga tersedia di semua Daihatsu Rockie di seluruh dunia. Mereka menyebutnya adalah Compagno Red. Kalau kalian ingat sedikit, Daihatsu punya mobil yang namanya Daihatsu Compagno dulu. Kalian lihat deh warnanya itu kayak gimana. Ini mobil kelihatannya warna merah, tapi kalau kalian lihat keluar, ini jadi berubah kayak ke orange-orange atau ke jingga-jinggaan. Keren, warnanya kayak bunglon. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si first impression Daihatsu Rockie. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini mobil yang ternyata menarik ya. Menarik dalam artian, biasanya mobil-mobil Daihatsu itu memang agak tanda kutip mengabaikan sistem-sistem canggih yang untuk mendukung safety. Tapi tidak dengan mobil ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem safety yang bisa dibilang advance untuk di kelasnya. Dan ini juga menandakan bahwa Daihatsu sekarang sudah berani membawa fitur-fitur canggih itu untuk mobil-mobil yang tanda kutip variannya sebenarnya buat orang banyak. Kita tinggal lihat harganya. Apakah ini bagus buat kalian? Kalau menurut gue sih jujur aja ini worth to buy banget. Karena dia juga dengan platform barunya di NGA, dia jauh lebih rapih, baik dari segi finishing segala macamnya, dan stylingnya juga bisa dibilang cukup menarik, cukup atraktif, apalagi yang warna merah ini. Merahnya nggak kayak merah merek sebelah, dia agak kayak Mika gitu loh merahnya, beda banget. Nah, pada akhirnya impresi berkendaranya nanti seperti apa kita akan coba. Yang pasti gue berani bilang bahwa ini adalah mobil Daihatsu paling canggih dan paling aman saat ini di Indonesia. Oke, thank you. Sekian review dari Autonet Max. Kalau kalian suka, like, kasih komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off. Bye. Yuk, 3, 2. Oke, mobil yang kita akan coba atau kita akan review kali ini adalah... Sorry, lupa gue.